Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita buka ngaji kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini juz 4 sudah selesai. Sekarang masuk juz 5. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, setiap pertemuan kita semakin semangat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau bolehlah kita hatamkan 30 juz ini Pak nggih. Baik. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan sampai pada Quran surah An-Nisa ayat 24. Quran surah An-Nisa ayat 24. Bunyi ayatnya wal muhsanatu minan nisa'i, juz 5 yang paling awal. Baik, hari ini kita baca dulu 2 ayat 24 dan 25. Nanti kalau masih ada waktu sisa kita lanjutkan sampai 25. Kalau tidak ada sisa waktu 24. Kita muqaddimah dulu dengan bacaan satu suratul Fatihah. Niridaillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum antabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min
ba'dil faridah innallaha kana aliman hakiman. Satu ayat lagi. Wa man lam yastati' minkum qawlan ayyakih hal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab dzalika liman khasyiyal 'anata minkum wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kita kaji kali ini adalah ayat yang masih melanjutkan pembahasan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, kenapa? Karena di awal ayat ada wa. Apa artinya wa? Dan huruf sambung atau kalimat penghubung. Jadi menghubungkan ayat yang sebelumnya dengan ayat yang sekarang. Tandanya masih ada sambungannya, masih ada hubungannya. Baik. Dan siapakah lagi yang diharamkan untuk kalian nikahi? Nah, wa dan al-muhsanatu, wanita-wanita yang bersuami. Dan wanita-wanita yang bersuami. Wal muhsanatu, dan wanita-wanita yang bersuami. Ngapunten Pak, hari ini saya saking fokusnya bawa kitab baru sampai kitab saya ketinggalan. Ya Allah, ya. Ini baik. Wal muhsanatu, dan wanita-wanita yang bersuami. Wal muhsanatu, dan wanita-wanita yang bersuami. Dari golongan siapa? Min, dari an-nisa'i, wanita-wanita. Min nisa'i, dari wanita-wanita. Siapa lagi yang diharamkan untuk dinikahi? Dan wanita-wanita yang bersuami. Kalau sudah punya suami nggak boleh dinikahi, ya. Baik, nggak boleh jadi pelakor. Baik. Illa kecuali. Nah, ada pengecualian nih. Boleh wanita punya suami, boleh dinikahi. Siapa itu?
Malakat mempunyai atau memiliki, atau ma malakat aimanukum apa yang kalian miliki. Nah, seperti itu lebih mudah. Ma malakat aimanukum apa yang kalian miliki. Ma malakat aimanukum apa yang kalian miliki atau apa yang kalian memiliki, yaitu budak. Terjadi sebuah peperangan, kemudian salah satu dari banyaknya prajurit yang ditawan tadi itu perempuan. Nah, maka prajurit tawanan tadi itu boleh dijadikan budak, boleh juga dijadikan istri, walaupun perempuan tadi di tempat asalnya sana itu sudah punya suami. Tapi SK berlaku, Pak, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dia hamil maka ditunggu dulu melahirkan. Kalau dia nggak hamil ditunggu haid kemudian suci. Jadi ada namanya masa istibro, namanya masa penyucian rahim. Untuk apa istibro? Untuk menjaga yang namanya nasab, keturunan, biar jelas. Jangan asal langsung dinikahi, tiba-tiba ketika dinikahi sudah hamil, lahir bingung ini anaknya siapa ini. Nah, dalam Islam pernikahan ditujukan salah satunya untuk menjaga nasab. Betul. Baik. Kalau dia sudah hamil maka menunggu sampai melahirkan. Kalau dia belum hamil, kalau dia tidak hamil maka nunggu sampai haid kemudian suci. Ketika suci inilah boleh dinikahi seorang budak. Otomatis ketika perempuan tadi tertawan, maka saat itu juga pernikahannya gugur. Sebagai apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang demikian itu? Kitab ketetapan Allahi Allah. Kitab Allahi ketetapan Allah. Kitab Allahi ketetapan Allah. Untuk siapa ketetapan Allah ini? Ala ataskum kalian. Alaikum atas kalian. Alaikum atas kalian. Baik. Yang demikian itu wanita-wanita yang diharamkan ke atas kalian ini bukan sebagai tradisi tapi sebagai ketetapan ke atas kalian. Wa dan uhilla dihalalkan. Wa uhilla dan dihalalkan. Untuk siapa? La bagikum kalian. Lakum bagi kalian. Lakum bagi kalian. Kalau tadi yang wanita-wanita yang diharamkan, sekarang wa uhilla dan dihalalkan. Untuk siapa? Lakum bagi kalian. Lakum bagi kalian. Ma apa yang? Ma apa yang? Waro'a di belakang. Waro'a di belakang. Waro'a di belakang. Dzalikum demikian itu. Dzalikum demikian itu. Dan dihalalkan untuk kalian apa yang ada di belakang demikian itu. Maksudnya apa yang selain yang saya sebutkan di atas kata Allah, semua wanita boleh untuk kalian nikahi. Kecuali siapa? Ibu kalian, anak perempuan kalian, ya, anak dari anak perempuan kalian, ya, yang disebutkan sama Allah pada ayat 23 kemarin. Nah, kemudian ditambahi sama Allah di ayat 24 ini. Nah, selain daripada yang saya sebutkan kata Allah, semuanya halal untuk kalian nikahi. Ya, baik. Asal syaratnya untuk apa? An bahwa, bahwa. Kalau an bahwa, kalau in jika. An bahwa tabatagu kalian mencari, tabatagu kalian mencari. Nah, boleh kalian nikahi asal syaratnya untuk mencari bi dengan amwali harta-harta kum kalian. Bi amwalikum dengan harta-harta kalian. Bi amwalikum dengan harta-harta kalian. Siapa yang kalian cari untuk kalian dengan harta-harta kalian nikahi? Muhsinina untuk dikawini. Kalau di kamus baik untuk dinikahi. Muhsinina untuk dinikahi. Muhsinina untuk dinikahi. Perempuan yang dicari dengan harta untuk dinikahi yang bagaimana?
Ghaira bukan musafihina untuk berzina. Ghaira musafihina bukan untuk berzina. Di kamus? Baik, kita ikut di kamus. Ghaira musafihina bukan orang-orang yang berzina. Ghaira musafihina bukan orang-orang yang berzina. Pada dasarnya pernikahan tadi selain untuk menjaga nasab, selain itu juga untuk mencegah manusia dari zina. Nanti ada Pak pembahasannya tentang yang namanya nikah siri. Di dalam Islam, nikah siri memang pernikahan yang sah untuk dilakukan, tapi tidak dianjurkan karena banyak mudorotnya. Yang paling besar, dua yang paling besar. Satu, ketika mereka nanti, jadi nikah siri dalam mazhab kita, nikah siri itu nikah yang tidak dicatatkan dalam negara. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, nikah siri itu adalah nikah yang kabur dari orang tua. Karena menurut mazhab Hanafi, nikah itu tidak wajib wali. Mereka bisa menikahkan diri mereka sendiri, maksudnya perempuan bisa menikahkan diri mereka sendiri. Saya nikahkan diriku dengan dirimu, itu boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus ada wali. Sehingga yang menikah yang menikah dengan mazhab Syafi'i dengan wali ada, tapi tidak dicatatkan dalam negara. Mudarat yang paling besar dua. Satu, ketika nanti mereka punya anak, bagaimana anaknya mau dicatatkan, mau dinasabkan nanti? Kalau bapak ibunya tidak tercatat secara agama. Biasanya kapan sih Pak orang kok menikahkan anaknya dengan siri? Biasanya yang paling banyak dua, karena alasan dua. Satu, belum punya biaya resepsi. Dua, pengen poligami. Ini yang paling sering untuk dilakukan orang-orang yang nikah siri. Jadi nikah dulu sekarang, nanti resepsinya 6 bulan sekalian catatkan di KUA. Lah kalau nanti ngapunten nih, nanti kalau hamil duluan sebelum 6 bulan, setelah itu pergi ke KUA, bilanglah ke Pak KUA, loh ini anaknya kok sudah hamil duluan baru nikah. Nah, bapak-bapak KUA akhirnya salah paham, dikira anaknya tadi itu adalah anak di luar nikah. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan nikah siri, mudarat yang paling besar yang kedua biasanya nanti kalau sudah mau, naudzubillah, suatu ketika ada perceraian, biasanya yang menceraikan kan suami. Nah, kalau yang menuntut istri bagaimana? Kan lewat hamil, kan lewat hakim. Lah kalau tidak dicatatkan lewat negara terus bagaimana? Mau nuntut ke hakim itu bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Nah itu dia. Maka kalau boleh saya bahas dari sekarang biar tidak lupa. Kalau boleh memang mau resepsinya nanti nikahnya tetap hari ini di KUA. Seperti itu. Harus dicatatkan dulu. Nanti mau besar-besaran, acaranya mau gede-gedean boleh nanti. Baik. Ini selalu lah saya ingatkan. Banyak kejadian, apakah nggak ada zaman sekarang? Banyak pakai banget. Kalau resepsi nggak mau yang kecil, harus yang besar. Sehingga bagaimana? Nikah siri dulu lah kita. Ya Allah. Baik. Allah. Ghaira musafihina bukan orang-orang yang berzina. Ghaira musafihina bukan orang-orang yang berzina. Fa maka ma apa yang, fama maka apa yang, fama maka apa yang istamta'tum kalian nikmati. Di kamus? Baik, kalian bersenang-senang. Kita ikut di kamus. Nanti di rumah biar bisa belajar nih Bang ya. Baik. Istamta'tum kalian bersenang-senang. Istamta'tum kalian bersenang-senang. Bi dengan hi dia, bihi dengannya, bihi dengannya. Betul. Kalau boleh dikasih tanda kurung, garis lurus, jangan tarik garis ke samping, bihi dengannya, dengan pernikahan itu. Nanti nyanya kemana? Wah,
nyanya ke pernikahan, bihi dengannya, yaitu dengan pernikahan itu. Dari siapa? Min dari hunna mereka, min hunna dari mereka, min dari hunna mereka, min hunna dari mereka. Maka apa yang kalian nikmati melalui pernikahan itu dengan perempuan-perempuan yang kalian nikahi itu, fa maka atu kalian berikanlah hunna mereka, fa'atu hunna maka kalian berikanlah mereka, fa'atu hunna maka kalian berikanlah mereka, fa'atu hunna maka kalian berikanlah mereka. Apa yang mesti kalian berikan kepada mereka? Ujura mas kawin atau mahar. Di kamus mas kawin. Baik, kita ikut pakai mas kawin saja Pak nggih. Ujura mas kawin hunna mereka, ujura hunna mas kawin mereka. Sebagai apa? Faridotan kewajiban, faridotan kewajiban. Apa hukumnya mahar? Wajib, ya. Boleh dilunasi saat itu, boleh dicicil, ya. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar tersebut dibayar nyicil, boleh, asal nggak malu Pak, ya, ya boleh. Baik, jadi dicicil, tapi mahar harus diberi walaupun dicicil, ya, nggak boleh disemayan di dalam. Betul, tapi itu harus terjadi sebelum pernikahan atau pranikah. Jadi kan ada namanya, kalau orang tegas gawe biasanya ya, menentukan mahar. Nah, di penentuan mahar tadi itu sudah terjadi kesepakatan, sehingga nanti ketika akad tidak perlu disebutkan lagi, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar tersebut dibayar cicilan 4 bulan, per bulan 100.000, enggak, ya. Baik, tapi kebanyakan tunai Pak, ya. Tetap sah, tapi itu mas kawin tadi itu, cicilan tadi tetap harus dibayar, seperti itu. Kalau seumpama naudzubillah si mempelai mempelai laki-laki meninggal dunia sebelum melunasi cicilan mas kawinnya, dipotong dari ininya dia, peninggalan dia. Betul, betul, betul. Ajrun itu sebetulnya maknanya bukan mas kawin, ajrun itu maknanya aslinya itu upah. Kalau orang bekerja Pak, akhir bulan kan dapat ujur, dapat upah, gaji. Nah, baik. Baik. Jadi sebegitu pentingnya mahar, dan kita sadari mahar tidak membeli wanita. Ya, mahar tidak membeli wanita, tapi semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk merekatkan antara laki-laki dan perempuan sebagai simbol. Baik. Mumpung saya masih ingat juga, kita sadari juga bahwa mahar, kebanyakan mahar itu kan harus ada simbolik berupa Quran dan seperangkat alat sholat. Ingat, mahar tetaplah mahar. Sebisa mungkin kalau ada mempelai laki-laki ngasih seperangkat alat sholat dan Al-Quran, harus diamalkan, harus dipakai, harus diajarkan. Jadi bukan sekedar oh simbolis, ya dikasih, setelah itu ditaruh di atas lemari berdebu mangkrak dia. Apa kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Rubbatalin yal'anuhul Quran. Banyak orang yang membaca Al-Quran, punya dia Al-Quran tapi dilaknat sama Al-Quran. Siapa itu? Ya termasuk salah satunya tadi. Punya Al-Quran tapi dibuat pajangan, figurannya dilem, ya. Setelah itu disolasi, taruh di atas lemari tinggi. Betul, Quran Cordova, sampulnya kulit sapi. Oh mahal, kertasnya impor dari Paris sana. Dibaca? Enggak. Nah itu dia.
Kita lanjutkan. Sebagai apa? Faridotan, kewajiban. Wa dan la tidak. Wala dan tidak. Wala dan tidak. Junaha dosa. Junaha dosa. Ke atas siapa? Ala atas kum kalian. Alaikum atas kalian, dan tidaklah dosa atas kalian. Fi di dalam ma apa yang. Fi ma di dalam apa yang. Fi ma di dalam apa yang. Fima di dalam apa yang. Taradaitum kalian saling rela. Di kamus betul. Taradaitum kalian saling rela. Taradaitum kalian saling rela. Begitu sudah ditetapkan maharnya, laki-laki bilang, "Dek, boleh nggak maharnya ini turun? Tadinya 1 M, boleh nggak 500 juta aja?" Ya, dinego, boleh mas, boleh turun ya. Atau nanti sudah terjadi pernikahan, mahar sudah disepakati, diberi, dikasih lagi sama suaminya, boleh tidak? Boleh ya. Dalam dihutang boleh, asal harus dikembalikan. Kadang-kadang Pak, kalau jamaah majelis taklim ibu-ibu itu kadang-kadang ketika bahas tentang pernikahan itu yang paling sering disinggung itu mahar. Opo Pak Ustad, mahar disele-sele gak balik katanya. Wes saya gak nyinggung siapa-siapa, wes itu kata mereka ya. Baik. Taradaitum kalian saling rela. Taradaitum kalian saling rela. Biasanya sing guyune paling banter ini yang utang ini, yang utang mahar ini. Boleh, tidak menjadi masalah. Bi dengan hi dia, bihi dengannya, bihi dengannya. Kapan? Min dari ba'di sesudah, min ba'di dari sesudah, min ba'di dari sesudah. Al faridoti ditentukan. Di kamus kewajiban. Baik, kita ikut di kamus. Al faridoti kewajiban. Al faridoti kewajiban. Sudah sepakat, sudah deal, dinego sama suaminya. Boleh diubah? Boleh. Baik. Al faridoti kewajiban. Al faridoti kewajiban. Inna sesungguhnya Allah. Inna Allah sesungguhnya Allah. Siapakah Allah? Kana adalah aliman maha mengetahui. Aliman maha mengetahui. Allah adalah zat yang maha mengetahui. Siapakah lagi Allah? Hakiman maha bijaksana. Hakiman maha bijaksana. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Wal muhsanatu dan wanita-wanita yang bersuami. Wal muhsanatu dan wanita-wanita yang bersuami dari golongan siapa? Minan nisa'i, dari wanita-wanita. Illa kecuali ma malakat aimanukum, apa yang kalian miliki. Sebagai apa? Allah Subhanahu wa taala tetapkan kitab Allahi, ketetapan Allah. Untuk siapa? Alaikum, atas kalian. Wa uhilla, dan dihalalkan untuk siapa? Lakum, bagi kalian. Apa yang dihalalkan untuk kalian? Ma waro'a, apa yang di belakang. Dzalikum, demikian itu. Untuk apa? Antabtagu, bahwa kalian mencari. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Tujuannya untuk apa? Muhsinina, untuk dinikahi. Wanita yang dicari untuk dinikahi yang bagaimana? Ghairu musafihina, bukan orang-orang yang berzina. Fama, maka apa yang istamtaktum, kalian bersenang-senang. Dengan siapa atau dengan apa? Bihi, dengannya. Ngabut ini. Dengan apa? Bihi, dengannya, dengan pernikahan itu. Dengan siapa? Minhunna, dari mereka. Fa'atuhunna, maka kalian berikanlah mereka. Apa yang mesti kalian berikan kepada mereka? Ujurahunna,
mas kawin mereka. Sebagai apa? Faridotan, kewajiban. Wala, dan tidak junaha, dosa. Alaikum, atas kalian, terhadap apa? Fima, di dalam apa yang tarodaitum, kalian saling rela. Tarodaitum, kalian saling rela. Bihi, dengannya. Kapan? Mimba adil faridoh, dari sesudah kewajiban. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah. Siapakah Allah? Aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Dan wanita-wanita yang bersuami dari wanita-wanita kecuali apa yang kalian miliki, sebagai ketetapan Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian apa yang di belakang demikian itu, bahwa kalian mencari dengan harta-harta kalian untuk dinikahi, bukan orang-orang yang berzina. Maka apa yang kalian bersenang-senang dengannya dari mereka, maka kalian berikanlah mereka mas kawin mereka sebagai kewajiban. Dan tidak dosa atas kalian di dalam apa yang kalian saling rela dengannya dari sesudah kewajiban. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, maha bijaksana. Monggo sekali lagi Pak. Dan wanita-wanita yang bersuami dari wanita-wanita kecuali apa yang kalian miliki, sebagai ketetapan Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian apa yang di belakang demikian itu, bahwa kalian mencari dengan harta-harta kalian untuk dinikahi, bukan orang-orang yang berzina. Maka apa yang kalian bersenang-senang dengannya dari mereka, maka kalian berikanlah mereka mas kawin mereka sebagai kewajiban. Dan tidak dosa atas kalian di dalam apa yang kalian saling rela dengannya dari sesudah kewajiban. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, maha bijaksana. Alhamdulillah. Kalau panjenengan perhatikan Pak, biasanya ayat-ayat yang di belakangnya itu ada sifat-sifat Allah. Aliman hakima ghafurur rahima, biasanya ya. Tawwabar rahimah. Nah, itu biasanya ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita ketahui kalau ada hikmah yang besar di situ. Entah itu berupa syariat, entah itu berupa cerita, entah itu berupa pernyataan yang Allah sampaikan langsung kepada hambanya. Baik, contoh, monggo. Itu kiasan Pak. Seperti contoh, kita kasih contoh dulu. Juz 4 kemarin kita kan membahas tentang tumit yang berbalik, ya. Dari sesudah tumit kalian yang berbalik. Orang kalau punya tumit berbalik, itu tandanya arah yang tadinya lurus belok balik lagi ke belakang. Yang tadinya jalan sama kita berkhianat dia. Nah, itu arti kiasan. Nah, ini juga sama. Illa kecuali, ini kalau kita artikan secara bahasa, illa kecuali ma apa yang malakat memiliki, apa yang memiliki atau siapa yang memiliki aimanu, tangan kanan atau tangan-tangan kanan kalian, ya, tangan-tangan kanan. Biasanya kalau kita dengar tangan kanannya Pak Ilham, siapa
Apa artinya tangan kanan? Orang yang paling dekat dengan orang yang tangan kanan. Nah, disebut sebagai ma malakat aimanukum, apa yang kalian miliki dengan tangan kanan, artinya dengan kalian percaya dengan betul, kalian miliki dengan sepenuh hati. Nah, budak ini kan kalau pada zaman dahulu ketika masih belum dihilangkan atau dihapuskan dari sistem perbudakan itu, budak itu siapa? Budak itu orang yang dekat dengan pemiliknya. Kalau dia laki-laki, dia suruh apa kapanpun, dimanapun, 24 jam jalan. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, nah kalau perempuan kapanpun dia punya hasrat tuannya, dia mau puaskan ke budaknya tadi itu bisa dan boleh. Tapi ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau sampai budak perempuan tadi itu melahirkan anak, maka budak perempuan tadi itu tidak boleh dijual. Kenapa? Karena sudah melahirkan anaknya, melahirkan anak tuannya. Namanya walad namanya. Nah, seperti itu. Jadi budak dinamakan dengan malakat aimanukum, atau apa yang kalian miliki dengan tangan-tangan kanan kalian, itu berarti orang yang paling dekat dengan tuannya dan paling dipercaya. Seperti itu. Boleh ma malakat aimanukum dengan orang yang paling kalian percaya. Tapi untuk ayat ini sendiri sebahagian hukumnya sudah dinasah atau sudah tidak berlaku karena budak pada zaman sekarang sudah tidak ada, seperti itu. Tapi kalimatnya sendiri ma malakat aimanukum masih digunakan hingga hari ini oleh sebagian orang. Ya. Makanya kalau saya punya teman Pak, punya kawan, dia kebetulan jadi pengusaha. Kok ya dia dulu belajar bahasa Arab juga. Jadi ma malakat aimanukum itu sama dia diartikan sebagai budak korporat. Seperti itu. Baik. Buruh pabrik atau apa ya, pokoknya bahasa jelek-jelek semua, ya. Kacungnya bos gitulah. Pokoknya jelek-jelek lah dia itu. Itu tidak boleh. Artinya orang yang kalau bos mau, dia akan lakukan. Walaupun harus nyemplung jurang, walaupun harus nyemplung sumur, dia akan kerjakan. Memang dia orang merdeka, ya. Tapi saking sayangnya sama bosnya tadi itu, ya, dia lakukan apapun yang bosnya lakukan. Nah itu dia. Itu sama orang-orang itu disebut ma malakat aimanukum. Seperti itu. Baik. Dalam. Nah itu dia. Makanya kan disebut sebagai tangan kanan adalah orang yang paling dipercaya. Jadi kuasa yang paling kuat Pak biasanya. Kalau bukan kidal loh ya. Kalau bukan orangnya kidal, tangan kanan ini adalah tangan yang paling sering dipakai. Buat makan pakai tangan kanan, setir yang paling kuat di kanan, ya. Tangan kanan yang paling banyak dipercaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan, usaha-usaha. Baik, kita bahas sedikit lagi Pak. Insya Allah kurang 7 menit lagi insya Allah. Oh kurang berarti? Kurang berapa? Baik 3 menit. Monggo. Sebetulnya oke. Betul. Jadi sebetulnya Pak, pernikahan untuk zaman sekarang langsung saya bahas. Untuk zaman sekarang pernikahan antara orang muslim dengan non muslim hukumnya tidak sah. Nah, apa boleh dinikahi? Betul.
Saya belum pernah dengar kasus ini dalam kitab fikih, Pak. Betul. Sekalipun belum pernah. Jadi saya nggak berani jawab. Ya, nggak berani jawab saya. Betul. 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 Menimbulkan fitnah. Betul. Baik. Tapi jawabannya belum saya temukan, Pak. Ya. Baik. Insya Allah kita lanjutkan ba'da isya ngaji kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.